Baik, selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam, Pak Haris. Gimana? Aduh, luar biasa nih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Pak Haris. Kemarin baru datang dari Saudi Arabia 2 minggu yang lalu. Berarti ini lagi liburan atau gimana Mas? Iya, saya lagi libur semester ini. Wah, luar biasa. Ini jadi begini Mas, seperti yang sudah kita hubungi kemarin itu, ini dalam rangka kami memenuhi tugas kuliah untuk kebutuhan mata kuliah manajemen budaya. Jadi ya seperti diketahui kemarin Mas, kami meminta Mas untuk jadi narasumber kami sehingga dalam kebetulan kemarin itu ada materi tentang stereotype tentang pokoknya tentang budaya-budaya di sana lah Hmm. supaya bisa kami ketahui dan juga mungkin ini bisa jadi eh, ilmu lah buat kami atau pengetahuan buat kami. Jadi begitu ya Mas. Baik-baik, Ya, mohon sama-sama maaf di berbagi. sana kuliahnya di mana Mas? Saya alhamdulillah diterima di King Salman University di Riyadh, Arab Saudi. Waduh, luar biasa Mas itu ya mungkin karena di Arab Saudi jadi kita kurang terlalu tahu untuk kampusnya tapi dari namanya itu mungkin terdengar luar biasa ya Mas mungkin. Di sana itu apa ya Mas? Mas ambil jurusan apa di situ? Saya di sana ngambil sastra Islam. Itu gimana Mas? Kayak sastra banget ya begitu. Jadi sastrawan-sastrawan Islam itu saya pelajari dan bagaimana sejarah-sejarah perkembangan Islam terutamanya di Arab Saudi sehingga menyebar di seluruh dunia. Seperti itu, Pak. Waduh, bagus ya. Mohon maaf Mas. Jadi kita di sini berempat ini memang ya karena dari latar belakang Kristen, jadi kurang terlalu tahu tentang ya Muslim ke Musliman atau tentang ajaran Islam gitu ya Mas. Hmm. Untuk kesehariannya Mas gimana Mas untuk perjalanan ke universitasnya atau mungkin tinggalnya di mana Mas mungkin bisa kami ketahui. Jadi antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia itu kan sudah menjalin hubungan sejak lama ya. Jadi Ya. saya itu kalau berkuliah di King Salman University itu saya mendapatkan mes karena kan saya beasiswa dari pemerintah Indonesia juga. Sehingga kebutuhan-kebutuhan saya, fasilitas saya itu disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan mes saya itu tidak terlalu jauh dari kampus saya. Kalau diukur-ukur sekitar 1 kilometer. Aduh, keren ya Mas. Jadi kita ini Mas langsung ke pertanyaan Mas yang tidak memperpanjang kata. Kita langsung ke pertanyaan pertama Mas. Jadi kesan pertama Mas Fahmi saat tiba di Arab Saudi itu seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan. Jadi saat saya pertama ke Arab Saudi itu tahun 2022 ya. Jadi pas di Arab Saudi itu rasanya tuh nuansa nuansa Islaminya tuh dapat banget. Karena di sana kan memang mayoritasnya Muslim ya. Jadi dari segi pakaian, dari segi gaya berbicara di sana tuh sangat Islami sekali. Jadi nuansanya tuh sangat-sangat budaya Islamnya tuh kental banget. Kalau kita di Indonesia kan berbeda-beda ya. Dan itu yang membuat perbedaan yang signifikan antara Arab Saudi dengan Indonesia. Oke, betul sekali Mas. Oke Mas, untuk ini pertanyaan selanjutnya saya kebetulan di sini kami berempat jadi pertanyaan selanjutnya jadi saya persilakan kepada Mas Marcel untuk mungkin bisa bertanya kepada Mas Fahmi. Silakan. Baik Mas, mohon nggak ribut karena saya lagi di kampung ada acara, jadi mohon dimaklumi ya Mas. Oke, Untuk siap. pertanyaan dari saya itu bagaimana budaya orang Turki yang paling membuat Mas itu kaget atau mungkin membuat Mas syok selama berada di sana atau bagaimana? Ya, Jadi, mohon maaf. Bukan Turki tapi Arab Saudi, Mas. oh ya, Arab Saudi. Oke, terima kasih Mas Marcel atas pertanyaannya. Jadi, salah satu hal yang bikin saya shock itu tentang budaya di Arab Saudi yang pertama gaya hidupnya mewah di sana, Mas.
Mungkin karena ini ya, karena mereka kan memiliki cadangan minyak yang banyak dan kita kan seluruh dunia ini memerlukan minyak untuk bahan bakar kendaraan. Nah, sehingga seluruh dunia pasti memerlukan Arab Saudi untuk bahan bakar minyak itu. Nah, sehingga itulah yang membuat mereka negaranya kaya raya dan gaya hidup masyarakat di sana juga banyak yang bermewah-mewahan sehingga itu yang membuat saya shock waktu awal-awal ke sana. Karena saya tidak mampu untuk menyaingi mereka di awal-awal gitu. Baik Mas, terima kasih. Mas, apakah Mas pernah menerima stereotip dari orang Arab Saudi? Kalau iya, itu seperti apa ya Mas? Sebenarnya kalau stereotip dari Arab Saudi itu sendiri mungkin dari nada bicara ya. Mereka nada bicara orang Arab Saudi itu lebih ke kalau kita kan lebih halus terus lebih eh, sopan juga gitu. Dari segi nada ya, bukan dari kata-kata tapi dari segi nada kan kita sopan gitu. Kalau mereka lebih ke nada tinggi. Jadi mereka tuh kalau ngomong tuh nadanya tinggi gitu. Itu yang perlu saya sesuaikan juga stereotipnya. Ya, paham, paham Mas. Baik, untuk pertanyaan saya lanjutnya, saya kembalikan ke Mas Haris. Terima kasih Mas. Oke, Mas Marcel. Mohon maaf, Mas. Jadi kita mungkin agak banyak ya pertanyaan. Jadi mohon dimaklumi. Untuk pertanyaan berikutnya, saya persilakan Mas Diri untuk mungkin bisa bertanya. Baik, selamat malam Mas. Perkenalkan nama saya Dery. Saya mau tanya saja sih Mas. Tadi kan selama Mas, saya cuma mau tanya ini Mas. Kan di sana kan tadi Mas bilang hidupnya mewah-mewah gitu kan Mas. Nah itu bagaimana cara Mas apa menghadapi dan menyesuaikan dirinya selama di sana Mas dengan hidup-hidup mewah itu Mas. Jadi, oke terima kasih Pak Dery. Untuk penyesuaian seandainya saya tidak memiliki beasiswa itu akan susah sekali. Karena perbedaan dari rupiah ke rial itu tinggi. Kalau nggak salah dari satu rial itu sekitar 5.000 rupiah. Nah, jadi karena saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia sehingga kebutuhan-kebutuhan saya terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk kalau untuk gaya hidup itu saya masih menengah ke bawah. Jadi untuk mencukupi diri saja di Arab Saudi sudah cukup. Jadi kalau untuk mengimbangi kemewahan mereka itu kita tidak bisa. Begitu. Baik Mas. Oh ya baik Mas. Saya masih punya pertanyaan satu lagi Mas. Ah, ada kebiasaan orang Turki, budaya orang Arab maksudnya, yang awalnya menurut Mas Fami itu aneh, tapi sekarang malah Mas Fami suka. Itu apakah ada Mas? Ada. Jadi yang saya awalnya tuh terlihat kayak berlebihan, tapi itu saya suka dan malah kalau bisa diterapkan di negara kita. Ya itu tentang privasi terhadap perempuan. Jadi di mana perempuan di Arab Saudi itu dihargai. Lebih dihargai itu di mana mereka tidak melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah di sana. Sehingga sangat minim sekali terjadi kasusnya pelecehan seksual terhadap perempuan di Arab Saudi. Oh ya, baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Saya kembalikan ke Mas Haris. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Diri. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Niko saya persilakan. Ya, selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam. Tanya, kebiasaan apa yang Mas Fahmi sulit pahami atau diterima di awal-awal di sana? Jadi kebiasaan yang sulit saya terima itu adalah ketika melaksanakan kan karena di sana mayoritas Muslim, otomatis mereka melaksanakan ibadah 5 waktu. Nah, jadi budaya di sana itu ketika
mendengar suara kumandang azan itu masyarakat di sana ketika yang ada yang berdagang, ada yang bekerja di kantoran itu menghentikan aktivitasnya untuk berdoa kepada Tuhan. Sedangkan kalau saya walaupun saya Muslim mendapat panggilan azan tersebut, saya masih masih memikirkan hal lain gitu loh, masih mengerjakan hal lain. Sedangkan teman-teman saya yang di kampus mereka sudah meninggalkan aktivitas mereka dan menuju ke masjid yang terdekat. Nah, itu adalah salah satu budaya yang saya susah mengikutinya dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengalami perbaikan dan bisa mengikuti budaya itu, insya Allah. Lalu satu pertanyaan lagi, Mas. Oke. Apakah Mas Fahmi pernah merasa dikucilkan atau dihakimi karena latar belakang budaya, Mas? Kalau itu alhamdulillah tidak pernah. Satu fakta tentang orang Arab Saudi, mereka sangat menghargai kita orang Indonesia. Mereka sangat menghargai kita orang Indonesia. Jadi salah satu hal yang dihargai mereka adalah kita sangat sopan dan santun saat berbicara. Itu sangat dihargai oleh mereka. Dan mereka merasa kalau kayak kita tuh bukan rendah, tapi merendahkan diri sendiri. Dalam arti merendahkan diri sendiri itu kita sopan santun terhadap orang lain. Sehingga mereka juga akan segan terhadap kita karena kita berbicara dengan halus dan lembut. Jadi untuk notasi orang Indonesia, terutama orang Indonesia ya, orang Indonesia mendapatkan diskriminasi, mendapatkan pembulian di Arab Saudi itu sepertinya sangat tidak memungkinkan. Baik. Terima kasih, Mas. Waktu selanjutnya saya serahkan Mas Haris. Sama-sama. Terima kasih, Mas Oke, Niko. terima kasih Mas Niko. Masih ada pertanyaan selanjutnya, Mas. Mohon maaf kalau masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, oke, silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan berkelanjutan dari teman-teman saya tadi untuk kultur shocknya. Seperti yang sudah diceritakan tadi itu salah satunya itu tentang keagamaan ya, yang dimana ketika misalkan ada suara azan itu segala kegiatan itu dihentikan seperti itu, Mas. Nah, itu salah satunya. Apakah masih ada lagi atau budaya atau kultur shock lainnya, ataukah hanya tentang permasalahan agama saja, Mas? Selain itu ada. Tapi kultur shocknya itu adalah mereka di sana ternyata sebagian dari masyarakat Arab Saudi itu fasih berbahasa Indonesia. Itu saya pertama di Oke. sana tuh kaget. Kok kenapa orang Arab Saudi di sana banyak berbahasa Indonesia? Dan ternyata apalagi kalau saya kan di Riyadh ya, ibu kota Arab Saudi. Nah, kalau di bagian sisi lain Arab Saudi misalkan yang terkenal adalah Mekah. Di Mekah itu ternyata banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia merantau sana yang bekerja sebagai TKI terus kayak eh, hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi otomatis mereka orang Arab Saudi itu terutama yang di bagian Mekah itu ternyata banyak yang bisa bahasa Indonesia. Itu saya mau bikin culture shock sekali. Merasa bangga seperti itu. Oke, Mas. Kalau mengenai bahasa Arab sendiri itu gimana, Mas? Masnya belajar sendiri atau mungkin pernah mengikuti les begitu atau mungkin karena beradaptasi sekalian di Arab Saudi? Sebelumnya saya belajar secara otodidak bahasa Arab itu. Dan saya memahami bahasa-bahasa dasarnya saja. Selebihnya itu saya belajar di Arab Saudi sana. Jadi untuk seperti kata-kata imbuhan atau apapun itu saya belajar di sana. Yang pasti saya itu belajar dasar bahasa bakunya terlebih dahulu untuk bisa menyesuaikan awal-awal di sana. Wah, keren sekali, Mas. Ternyata emang susah juga ya, Mas, beradaptasi. Tapi karena mungkin Masnya udah cukup lama, jadi sudah cukup lah kalau masalah bahasa dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Tapi ini mungkin lebih ke sharing-sharing ya. Untuk makanan di sana tuh kira-kira seperti apa ya, Mas? Kalau mungkin pengalamannya Mas itu membedakan makanan di Indonesia sendiri sama di Arab Saudi itu seperti apa? Apakah ada kesamaan atau mungkin sangat berbeda seperti itu, Mas? Kalau ada perbedaan memang ada. Mereka cenderung di sana memiliki bahan makanan dari gandum.
Kalau kita kan di sini bahan makanan pokok beras, kalau mereka di sana adalah gandum. Tapi kalau kita untuk mencari makanan kita Indonesia, di sana itu juga ada beras, walaupun tidak sebanyak di tempat kita ya. Tapi inti dari bahan makanan mereka sendiri itu adalah gandum dan susu. Oke, Mas. Untuk pertanyaannya masih ada, Mas. Eh, Kalau tadi itu lebih ke bagaimana budaya di Arab Saudi atau anggapan Mas sendiri terhadap kultur shock budaya Arab Saudi. Dan sekarang itu saya mau tanya, Mas, bagaimana anggapan mungkin ketika Mas bertemu berinteraksi bersama orang-orang setempat atau warga-warga lokal, pernah nggak, Mas? Masnya bertanya tentang bagaimana anggapan orang setempat tentang budaya kita negara Indonesia sendiri. Mereka juga terkaget-kaget dengan budaya kita, terutama Luar biasa. terutama pada toleransi. Mereka tuh sangat kaget dan sangat setengah tidak mempercayai lah bagaimana orang Indonesia bisa hidup berdampingan dengan yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku. Nah, itu mereka tidak mempercayai. Bahkan saya kemarin tuh sempat menunjukkan foto di Bali di mana eh, gereja, masjid, terus kuil itu berdampingan. Mereka menganggap itu hal yang sangat susah eh, diciptakan. Dan ternyata Indonesia mampu membuat hal seperti itu. Mereka sangat mengagumi sekali. Oke, ternyata Indonesia cukup terkenal ya di sana, Mas. Ya, kalau Indonesia sendiri di telinga Arab Saudi sudah hal yang biasa gitu. Karena mereka sudah sering sekali mendengar kata Indonesia. Iya, karena memang kebanyakan selain di sana itu tentang apa ya masalah naik haji begitu ya, Mas. Iya, Dan memang ada lain juga mungkin kebanyakan para ibu-ibu ataupun mungkin mas-mas, bapak-bapak mungkin sering ini ya berangkat kerja di sana. Jadi untuk pemersalahan budaya mungkin cukup familiar juga ya terhadap orang Indonesia untuk pandangan iya. dari orang Arab Saudi itu sendiri. Betul, betul Oke, Mas Mas. Arif. Aduh, mungkin begitu saja ya Mas pertanyaan walaupun sudah mengganggu waktunya Mas. Ya, jadi mungkin Mas ada mungkin pesan kesannya terhadap Mas sendiri atau mungkin untuk pesan-pesan terhadap kami yang mana bisa kami ceritakan ke teman-teman yang mungkin nantinya pergi bisa berangkat ke Arab Saudi seperti itu Mas. Kalau kesan dan pesan buat kalian, kalau semisal bisa mampir ke Arab Saudi, jangan malu untuk mencoba berbahasa Indonesia ke orang Arab. Coba saja, karena walaupun mereka tidak paham, tapi mereka akan tahu bahwa kamu dari Indonesia. Dan ketika mereka tahu kamu dari Indonesia, mereka akan menyambut kamu dengan hangat. Oke, itu saja ya Mas Yado. Terima kasih Mas, terima kasih atas atas ilmunya mungkin ya Mas ya. Walaupun sudah mengganggu waktu Mas istirahat, tapi kan sebenarnya kita kan sudah teman lama ya Mas. Jadi harusnya biasa lah ya kalau diganggu waktunya. Ini juga karena liburan. Kira-kira Iya, Masnya kembali ke Arab nanti kapan Mas? masih masih lama Mas saya. Ini kan sekarang lagi bulan haji ya, kalau umat Muslim sekarang kan lagi bulan haji. Saya berangkat nanti setelah bulan haji. Setelah bulan haji itu berarti sekitar bulan awal Juni, akhir Juli sepertinya. Oke. Mungkin begitu saja dulu ya Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat kami. Ini saya mewakili teman-teman satu kelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Masnya. Mas selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Nanti kembali. kita kontak-kontak lagi Mas ya. Ya, ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke.